Ajarku mengenalmu Tuhan, Yesus Tuhan, Allah kami, Bapa kami, Roh Kudus. Yang hari ini kami rayakan pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Biarlah kami mengerti begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa Yesus Kristus, Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami. Amin. Salam. Silakan duduk. Hari ini hari luar biasa. Kenapa? Hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Karena apa? Karena hari Pentakosta begitu penting bagi orang Kristen. Ya, begitu penting karena hari kelahiran kita sudah rayakan. Paskah hingga kenaikan kita sudah rayakan. Tapi terlebih lagi Roh Kudus begitu penting bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa hidup di dunia. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa hidup kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa jadi saksi Kristus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Karena Roh Kudus begitu penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Amin. Tapi sayangnya, saya katakan sayangnya, orang hanya celebration, hanya merayakan saja. Ya, celebration untuk merayakan saja. Tapi tidak menikmati Roh Kudus. Seharusnya jadi orang Kristen, harusnya dia harus menikmati Roh Kudus. Terlebih dia harus dibaptis oleh Roh Kudus. Banyak orang Kristen, saya katakan banyak, tidak sedikit yang tidak mengerti Roh Kudus. Satu minggu ini saya coba memberikan share secara ringan tentang menjelang hari Pentakosta. Nggak tahu kalau jemaat boleh baca atau tidak. Satu minggu ini saya berikan firman Tuhan dan renungan. Sampai-sampai pengertian siapa Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan juga. Memang buku-buku daripada Tritunggal, doktrin Allah, proper theology, di bangku kuliah yang dalam gambar segitiga, itu kadang-kadang mengacaukan pikiran orang percaya. Mengapa? Karena Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus. Nah, ini yang kadang-kadang membingungkan orang. Sampai-sampai banyak orang tanya, kalau itu Roh Kudus siapa, Pak? Kalau dia bukan Yesus, dia bukan Bapa. Padahal sebetulnya Roh Kudus sehakikat dengan Yesus, sehakikat dengan Bapa. Khotbah saya sebelumnya beberapa waktu yang lalu, kalau Anda boleh lihat di YouTube saya, di streaming, bahwa Yesus naik secara fisik, tapi Roh Kudus yang diutus Bapa di dalam nama Yesus. Yohanes 14 dan 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 18. Jadi Yesus naik secara fisik, pergi datang untuk kembali. Nah ini. Pergi untuk datang kembali dalam Roh Kudus. Seharusnya dia mengerti bukan hanya lagu dunia pergi untuk kembali. Tapi pengertian siapa Roh Kudus harus didasari bahwa Yesus yang naik ke sorga yang kita rayakan 10 hari yang lalu, dia datang kembali dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sebetulnya yang diutus Bapa juga Yesus juga sehakikat dengan Bapa. Jangan dipisah-pisah. Pengertian dipisah itu dalam fungsional. Dipisah dalam karya. Dipisah karena sebutan. Yang melekat pada jabatan dan karya. Itu jauh lebih tepat. Kalau saya lebih lagi, sebetulnya Bapa kita di sorga itu sifatnya multi.
dimensi. Bapa di sorga multidimensi di dalam Yesus. Makanya dia lahirkan Yesus di dalam kandungan Maria. Dalam bahasa Matius pasal 1, keluar dari, dan Yesus adalah Roh Kudus. Sekalipun dia secara fisik dia 100% manusia, tetapi rohnya juga menyatu secara hakikat. Konsili pertama, Okumenes, bapak-bapak gereja mengatakan huios, artinya anak, yaitu Bapa, itu huios, anak itu adalah sehakikat dengan Bapa. Dan juga Roh Kudus sebetulnya juga sehakikat dengan Yesus. So, ketiganya tidak terpisahkan, saudara. Kalau kita mengerti kenapa Roh Kudus begitu penting. Memang sentral dari Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah di dalam Yesus Kristus. Mengapa begitu sentral? Ada pertanyaan mahasiswa saya, kenapa Yesus yang dilebih dahulukan, Pak? Karena Yesus adalah sentral daripada seluruh kehidupan. Mengapa Yesus adalah sentral? Karena Yesuslah yang menjadi manusia, katakan amin. Yesus yang kelihatan secara fisik, amin. Yesus yang punya catatan sejarah, Yesus yang tampak oleh kasat mata. Sehingga Yesuslah memang sentral. Dan tidak ada kata lain, dia adalah sentral. Sekalipun Bapa, dia pun Yesus adalah Bapa, Yesus juga adalah Roh Kudus, katakan amin. Tetapi sayangnya bapak-bapak gereja selalu, termasuk teman saya salah satu dosen teologi sistematika, selalu memisahkan-misahkan. Nah ini kadang-kadang membingungkan banyak orang Kristen dan di luar Kristen. Sebetulnya tidak bisa terpisahkan. Dia hakikat. Jadi Roh Kudus juga Allah. Ya. Yahova Elohim Ehad. Jadi fungsi daripada Allah sendiri, yaitu Bapa, dia melahirkan menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan Yesus juga yang naik ke surga, diutus dalam Bapa, dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu, nah sekarang masuk eksistensi. Eksistensi daripada Roh Kudus adalah wujud yang tidak kelihatan. Sama dengan Bapa waktu menciptakan, Kejadian pasal 1 menciptakan dunia, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Air di sini bukan air laut, tapi air di sini adalah atmosfer. Jadi Roh Allah, Roh Kudus itu sehakikat dan tidak terpisahkan. Jangan kita coba-coba memisahkan. Sehingga Roh Kudus yang kita rayakan hari Pentakosta adalah Roh Allah sendiri yang tidak terbatas, yang sifatnya omnipresent, yang ada di Amerika, ada juga di Bojongkulur, katakan amin. Roh Allah yang tidak terbatas, yang tidak kelihatan. Dia ada mengurapi. Dia ada memberikan pencerahan. Dia ada untuk mengisapkan. Dia ada untuk menghibur. Katakan amin. Dia begitu besar roh itu. Dan saya katakan, Bapa kita di sorga, Yesus dan Roh Kudus sifatnya multidimensi. Amin. Dan hal ini tidak sulit bagi saya, Pak. Bagi saya tidak sulit. Mengapa saya katakan tidak sulit mengerti Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu? Dibandingkan teologi-teologi Kristen yang mengatakan tetap Tritunggal, terpisah. Bagi saya itu bukan Bapa kita.
Bukan Yesus kita, bukan Roh Kudus. Tapi Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah sehakikat. Bukan begini, tapi dia satu. Tapi dia bisa multidimensi. Katakan amin. Kenapa saya katakan multidimensi? Hal itu udah pernah saya alami. Dan pengertian multidimensi tidak sulit bagi hidup saya. Saya sudah berjumpa dengan Yesus. Saya sudah melihat Yesus di sorga. Itu kesaksian saya. Walaupun saya tidak mau bikin buku. Karena Tuhan tidak izinkan itu bikin buku. Tapi kehidupan saya bisa jadi multidimensi. How come? Bagaimana caranya saya bisa jadi multidimensi? Jangankan Tuhan yang bisa multidimensi. Manusia biasa pun bisa multidimensi. Bukan pakai terminologi. Bukan pakai analogi. Seperti waktu saya kuliah S2. Saya ingat saya tanya dosen filsafat ilmu saya. Almarhum Dr. Yan P. Sinaga. Dan akhirnya saya jadi asisten dosen filsafat ilmu, dan sekarang saya jadi dosen filsafat ilmu. Dan selalu saya tanya tentang Tritunggal. Bagaimana kata sehakikat itu? Dan dia menjawab bicara terminologi dan analogi. Dan itu tidak memuaskan kognitif saya. Ginosko saya. Sehingga saya mencari tahu dari sejak 2006 dan hasilnya 2015. Saya mendapatkan gelar profesor. Setelah 2014 saya mendapat gelar doktor. Penemuan itu. Dan Allah kita sehakikat Allah yang esa itu ada dalam video saya. Tapi sayang, tidak banyak orang mau lihat itu. Saya katakan that's too bad. Orang tidak mau belajar. Karena pada video itu udah saya bagi pada grup-grup teman saya. Pada orang-orang saya sebar. Nggak ada tuh komen mana mengerti atau bertanya kepada saya. Pada Allah yaitu Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah kesatuan dalam esa. Katakan amin. Kalau kita tidak mengerti itu, sulit bagi orang percaya mengerti begitu pentingnya Roh Kudus dan menghormati. Maka sehingga firman Tuhan katakan, siapa yang menghujat Roh Kudus dosanya tidak akan terampuni. Begitu pentingnya Roh Kudus. Pada Yesus sendiri yang mengatakan siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak terampuni. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti kenapa menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Yesus masih excuse kepada orang-orang Farisi. Waktu dia disalib orang menghina dia masih excuse. Malah dia bilang, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Makanya saya katakan secara tegas kekristenan itu bukan abu-abu, tapi hitam atau putih. Katakan amin. Menghujat Roh Kudus mengapa tidak terampuni? Ini yang mau saya jelaskan. Sebetulnya kenapa tidak terampuni? Karena Roh Kudus adalah Bapa juga, Roh Kudus adalah Yesus. Katakan amin. Siapa yang menghujat Yesus juga sama tidak terampuni. Makanya kalau orang Kristen yang murtad menjadi pindah agama dan tidak percaya kepada Yesus, dia adalah seorang yang murtad. Dia juga menghujat Roh Kudus. Katakan amin. Kenapa Roh Kudus begitu pentingnya dalam Alkitab juga dalam firman Tuhan menghujat Roh Kudus tidak terampuni? Ini harus kita mengerti sebagai orang percaya. Saya kembali lagi, kenapa Bapa kita multidimensi? Dan itu pengertian yang tidak sulit sebetulnya. Amin, amin. Sebelum saya bertobat, ini kesaksian. Sebelum saya bertobat, orang bisa melihat saya di tempat ini bicara. Tapi dalam suatu ketika juga waktu yang bersamaan, orang bisa melihat saya di tempat lain. Katakan amin. Yang disebut dalam ilmu
bahasa Jawa itu namanya sukmorogo. Tahu sukmorogo? Jadi artinya badannya di sini tapi sukmanya ada di tempat lain, katakan. Saya pernah tes, saya punya keilmuan itu sebelum saya bertobat. Waktu saya semedi, dulu saya senang semedi, saudara. Waktu saya semedi, di ruang tamu saya, dan saya rindu kepada teman saya. Betul, teman saya ada di Loksmawe, Aceh. Saya iseng dengan kekuatan ilmu sukmoro. Saya bangunkan lebih kurang jam 2 pagi. Saya bangunkan. Bro, saya bangun. Bro, bangun. Gue mau ngomong sama lu. Jadi bercakap-cakap dengan saya seperti telepon, tapi dia bercakap-cakap. Sebelum dia bercakap-cakap, dia bilang, lu Han, iseng aja lu bangun gue jam 2. Dalam kondisi semedi. Bayangkan, dari Jakarta, waktu saya di Albesia, Ramangun, Cipinang Kebombo, kami tinggal di situ. Saya bisa kontak dia ada di Loksmawe, Aceh. Jadi, sukmo saya, atau roh saya, jiwa saya ada di tempat lain. Padahal badan saya ada di Ramangun. Sulit nggak mengerti tentang Tuhan kalau begitu? Sulit nggak? Kok sulit? Orang dibilang tadi udah saya jelaskan masih sulit juga, berarti Bapak yang sulit. Saya ada di Ramangun, tapi sukmo saya ada di Aceh. Paham nggak nih bahasa saya? Orang bisa melihat saya di Aceh dan bisa bercakap-cakap dengan orang di Aceh. Padahal saya ada di Ramangun. Sulit nggak mengerti Tuhan kalau begitu? Tidak. Kalau saya seorang manusia, si Johan, bisa melakukan sukmorogo dan bisa ada di mana-mana. Apalagi Bapa kita yang di surga, katakan amin. Makanya Bapa kita di surga, lihat tangan saya. Waktu dia ada di surga, dia bisa jadi Yesus kan? Bisa nggak? Dia bisa banget baca Matius pasal 1. Kalau nggak tahu juga lu berarti kebangetan. Yesus keluar dari Roh. Coba lihat dulu. Susah banget. Coba lihat Matius pasal 1 dulu. Ini jangan akhirnya jangan jongkok banget ya. Ini karena banyak hamba Tuhan selama ini mengajarkan kita agak susah. Ya. Coba lihat Matius 1 ayat 20. Matius pasal 1 ayat 20. Sudah, Pak? Oke, kan saya bacakan. Coba lihat. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya, dari siapa? Keluar dari kudus. Makanya Allah kita, Bapa kita, sehakikat dengan Yesus. Kandungannya Maria dari Roh Kudus. Dari apa? Sukmo. Saya ada di sini tapi bisa dilihat orang di sana. Itu namanya sukmo. Amin. Mengerti nggak? Amin. Ngerti nggak anak-anak nih? Karena nggak ada sekolah minggu hari ini. Ngerti nggak? Jadi Bapa kita di surga keluarkan Roh Kudus, itu namanya Yesus. Coba lihat Kejadian pasal 1 dulu. Jadi kita harus betul mengerti dulu siapa Roh Kudus. Katakan amin. Oke. Pasal 1 ayat 1 dan 2 coba. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Coba lihat.
Kita awal dulu sebelum saya masuk dalam khotbah, introduksinya mengenal dulu siapa Roh Kudus. Supaya otak kita jangan beku selama ini. Nggak ngerti-ngerti siapa Roh Kudus. Ada kalau dalam firman Tuhan siapa menghujat Roh Kudus tidak Coba kita baca ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan apa dikatakan? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Jadi Bapa itu dalam roh. Yesus adalah keluar dan hidup dari roh. Roh Kudus juga Allah. Katakan amin. Amin. Dia tidak terbatas. Makanya saya nggak puas dengan terminologi analogi yang diciptakan oleh buku-buku teologi Kristen. Sehingga banyak orang Kristen tidak mengerti siapa Roh Kudus. Pada Roh Kudus juga Yesus, dia juga Bapa. Jangan dipisahkan. Kalau Anda mau pisahkan adalah dalam bentuk karya atau fungsional. Tapi dalam prinsip sehakikat dia tetap ehad. Amin. Mono dalam bahasa Yunani. Paham sampai sini? Paham? Paham. Ya. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus juga adalah satu. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes 14. Lihat. Ya, tadi sudah ngerti Matius pasal 1 bahwa Yesus keluar dari mana? Dari Roh Kudus. Oke. Sekarang bicara Roh Kudusnya sendiri. Supaya Anda paham betul-betul. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Coba lihat. Yohanes 14 ayat 26. Ini berulang-ulang saya katakan. Oke. Mari kita lihat. Yohanes 14 ayat 26 sudah ketemu? Oke. Catat ya, garis bawahi ya. Pada semua ada di Alkitab. Tapi kenapa orang gak ngerti Tritunggal sampai hari ini? Tetapi penghibur yaitu siapa? Roh Kudus. Parakletos. Roh Kudus. Roh yang kudus. Tadi Matius pasal 1 siapa? Yesus adalah dari Roh Kudus. Berarti satu kan? Satu. Yesus dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah juga, kejadian satu. Roh Kudus yang jadi Yesus. Sekarang Roh Kudus siapa? Parakletos, Pentakosta. Tetapi penghibur Parakletos yaitu Roh Kudus yang akan, nah ini kan waktu Yesus belum naik ke surga, yang akan diutus oleh satu enggak? Diutus oleh siapa? Bapa. Sama dengan Yesus enggak? Kejadian sama. Diutus oleh Bapa dalam nama siapa? Namaku siapa di sini? Nama penggantiku di sini siapa? Yesus Kristus. Jadi tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Ku ini kata pengganti Yesus. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus tetap di dalam keesaan yaitu sehakikat. Amin. Makanya you mau katakan saya menghujat Yesus, sama you menghujat Roh Kudus. You menghujat Bapa, sama you menghujat juga Roh Kudus. Jangan dipisah-pisahkan. Makanya saya katakan dia hakikat satu, tapi dia bisa multidimensi. Katakan amin. Pada saat yang bersamaan Bapa di sorga, Yesus di sorga, dia satu. Dia bisa muncul di bumi nggak tiba-tiba? Dia sifatnya mujizat. Dia tidak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang. Pada saat yang bersamaan Bapa di surga, dia bisa juga ada di bumi. Tidak dibatasi oleh waktu. Mau buktikan Yesus menjadi, dia juga Tuhan, dia juga Bapa. Mari kita lihat Markus 12. Ini semua luar kepala. Saya coba cari ayatnya. Betul nggak Markus 12? Dulu saya ngajar sih. Jadi lupa-lupa ingat ya. Apakah di Markus 12 ya?
Waktu Yesus membawa murid-muridnya. Coba cari. Oh bukan di Markus 12. Saya lupa nih. Markus berapa ya? Waktu Yesus pergi ke bukit. Terus Markus berapa? Yang sudah belajar tafsiran Perjanjian Baru. Coba saya mau buktikan bahwa ini harus ketemu. Bahwa Yesus juga adalah Bapa. Yang pada saat itu 3 murid Yesus, Yohanes, Andreas, dan Yakobus bersama-sama pergi ke gunung dan Yesus berubah, transfigurasi. Matius berapa? Matius 17. Coba. Soalnya saya ingatnya di Markus 17 ayat berapa? Oke, betul. Matius 17 ayat 2, coba lihat. 6 hari kemudian, bukan Andreas, tadi, Petrus ya maksud saya. Ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya. Bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Coba lihat ayat 2, coba di garis bawah. Ya. Dikasih bold. Ya. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, itu berarti artinya Yesus dan Roh Kudus dan Bapa adalah sehakikat dan satu, dan bisa terjadi Yesus yang dari Roh Kudus itu transfigurasi. Berubah, ini katanya transfigurasi. Dia berubah. Menampakkan dia bahwa dia Bapa. Makanya saya katakan Bapa, Yesus dan Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan katakan amin. Kan kadang-kadang kita berpikir Yesus karena secara fisik dia tidak bisa karena dia dibatasi. Lihat Matius 17. Dia bisa berubah. Artinya tidak dibatasi oleh atmosfer. Makanya tadi saya katakan saya tidak sulit mengerti tentang Bapa, Yesus, dan Roh Kudus menjadi satu. Karena saya sendiri sebagai manusia, saya bukan Tuhan. Saya bisa melakukan transfigurasi. Dalam ilmu saya dulu, sebelum saya bertobat, itu namanya sukmoro. Orang bisa lihat saya di sini, tapi orang bisa lihat saya di tempat lain. Pada yang namanya si John, ada 2 atau 1? Satu. Saya tetap satu, tetapi saya bisa ada di tempat lain. Tidak dibatasi oleh rupa. Sukmonya, bukan rogonya. Sukmo saya ada di tempat lain. Amin. Paham nggak tentang siapa Roh Kudus kalau begitu? Paham nggak? Paham. Jangan sampai nggak paham seperti para dokter teologi yang tetap bilang Tritunggal berbeda. Dalam buku teologi Kristen tetap begini terus. Makanya saya bilang kalau begitu terus lu nggak bisa nginjil. Bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah sehakikat. Mari kita lihat lagi 1 Yohanes pasal 5. Saya tunjukkan siapa Roh Kudus. Ini belajar Tritunggal tanpa disadari oleh kalian ya, anak-anak ya. Jadi besok-besok ngerti.
Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebetulnya kunci yang saya kasih ini, ayat-ayat yang ini, gak usah jauh-jauh, gak usah pakai pengertian dokter teologi, pengertian Alkitab aja. Betul nggak? Amin. Gak usah baca buku teologi yang bikin kadang-kadang pusing. Ini aja. Cerita ini bisa dibikin 3.000 halaman, bisa. Tapi saya bikin singkat untuk mengerti. Amin. Kalau bisa bikin mudah, kenapa bikin susah ya? Betul nggak? Ya nggak? Ya. Oke, dari ayat 6. Mulai ayat 6, 1 Yohanes 5 ayat mulai 6, 7, 8. Coba lihat ini. Inilah dia yang telah datang dengan apa? Air dan darah. Ya. Yesus, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian. Nah, rohlah yang memberikan kesaksian. Karena roh adalah Coba lihat ayat 7 dan 8. Ini perlu digarisbawahi. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga. Yaitu siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah mono. Ehad. Adalah satu, tidak terpisahkan. Kenapa sih teolog suka mempisah-pisahkan? Saya gemes deh, gemes. 3 adalah satu. Bapa juga, dia juga Firman, dia juga Roh Kudus. Jadi di sorga itu Bapa, Yahova Elohim Ehad, dia juga Firman. Logos, Dabar dalam bahasa Ibrani-nya. Bapa Yahova, Yahweh, dia juga Dabar, dia juga Logos. Katakan amin. Ya di surga. Dan Roh Kudus. Coba. Bapa, Firman, dan Roh Kudus atau Parakletos. Yaitu Yohanes 14 tadi. Betul nggak? Dia juga Matius pasal 1 ayat 20. Betul nggak? Dia juga Kejadian 1 ayat 2. Betul nggak? Jadi Bapa, Firman, Roh Kudus itu satu. Dari mulai Kejadian 1 pasal 1 ayat 2. Roh Allah melayani di atas permukaan. Dia Bapa. Dia juga Roh. Dia juga Firman. Dabar. Kejadian pasal 1. Jadi jangan pisah-pisahkan. Katakan amin. Jadi Roh Allah juga Roh Kudus. Makanya jangan, para teolog terlalu pintar, suka bikin pusing, suka kelihatannya dia pintar. Kalau orang bikin pusing biar kelihatan pintar. Kalau saya enggak. Bagaimana orang lain mengerti, itu yang disebut transfer knowledge. Amin. Oke, saya enggak pelit. Biar dilihat orang seluruh dunia melihat ini. Karena saya gepes. Saya punya YouTube Hakikat Allah yang Esa sampai sekarang. Bisa dihitung jari yang menonton itu. Ayat yang ke-8. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Siapa? Roh. Dan air dan darah. Siapa tuh? Matius pasal 1 ayat 20. Yesus dari Roh Kudus, yaitu roh, air, dan darah. Ketiganya adalah, jadi secara fisik dia air dan darah, kita nih air dan darah, tapi ada roh. Rohnya huruf besar atau huruf kecil? Itu menunjukkan Yesus juga roh. Sama dengan roh yang ada di dalam Bapa. Amin. Jadi rohnya, Bapa itu dalam roh, Yesus juga roh, Roh Kudus juga roh. Berarti mereka satu nggak? Satu. Bapa dia roh, Yesus juga roh, Roh Kudus juga roh. Satu nggak? Satu. Kenapa dibikin pusing sih? Siapa yang bikin pusing itu? Yang bikin pusing selama ini siapa? Para teolog. Bapak gereja.
Eporus, gembala sidang, ketua sinode, bisop, yang selalu memisah-misahkan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Pada mereka adalah satu di dalam. Udah jelas 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Jadi kalau kita menghujat Roh Kudus, berarti menghujat siapa? Menghujat juga siapa? Bapa. Jadi Yesus Bapa. Amin. Amin. Jadi jangan coba-coba anak-anakku, terutama yang remaja di sini, sama anak pemuda. Jangan memisahkan Roh Kudus dengan Yesus dan Bapa. Makanya kita perlu dapat pencerahan, dapat kuasa di dalam baptisan Roh Kudus. Perlu nggak kita dibaptis dalam Roh Kudus? Perlu banget. Supaya apa kita dibaptis Roh Kudus? Supaya Allah ada dalam hidup kita. Supaya Yesus ada dalam hidup kita. Karena namanya air dan darah dalam daging kita ini penuh dengan dosa nenek moyang lu. Betul nggak? Dosa keturunan kita, betul nggak? Apalagi kamu orang Batak, betul nggak? Kan dulu nenek moyang kita masih menyembah siapa? Mulai jadi nabung. Sehingga keturunan kita harus diputuskan dari yang kita sembah sekarang siapa? Roh Kudus, Roh Allah di dalam Bapa, Yesus dan Roh. Katakan amin. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus satu nggak? Itu hal yang gampang bagi saya. Tapi hal yang sulit, yang dibikin sulit oleh para dokter teolog, bapak-bapak gereja, supaya kelihatan pinter. Orang kalau dibikin bingung, bikin 3.000, padahal kan di Alkitab sederhana, betul nggak? Yang saya tunjukin sederhana nggak? Sederhana nggak? Coba lihat 2 Korintus 3, ini kan coba lihat. Begitu jelas ayatnya. Aduh, saya nggak pelit. Tapi kalau ada jemaat kami masih juga blow on, ya itu salah sendiri ya. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14. Coba lihat, 2 Korintus 3 ayat 14. Supaya nih anak gadis yang ada di sini, Gaby, Tris, Berlin, Dewi, Pero, mana si Abel? Philip, Abel mana sih? Abel mana? Oh, di rumah. Pada ngerti besok calon emak kan, besok kan jadi ibu-ibu kan. Jadi nanti ngajarin anaknya nggak susah, betul nggak? Karena saya waktu kecil, kenapa saya punya kepo Kristi begitu? Karena waktu kecil sampai om saya bilang begini, udah meninggal dia, udah saya bilang begini. Memang waktu dari kecil kau John, saya panggilnya nickname-nya John. Dari kecil kau tanya nggak bisa saya jawab. Bapakmu nggak bisa jawab. Sampai bapak tuamu yang pendeta aja nggak bisa jawab. Memang dari kecil saya itu keponya tinggi. Gimana sih Yesus? Kadang-kadang sekolah minggu, Yesus ada di dalam hati. Pas ditanya, Rexi juga pernah nanya tuh sama guru sekolah minggunya. Dia bilang, Kak, Yesus dalam hati. Gimana caranya Yesus masuk dalam hati? Betul nggak? Kadang-kadang guru sekolah minggu kan bikin bingung kan, anak kecil seperti Lintang. Yesus ada di dalam hati anak-anak. Anak-anaknya bingung. Yang gila, dia tuh gue. Apalagi jadi opung harus bisa jelasin. Betul nggak? Betul nggak? Kok pada diam sih? Sadar, selama ini sudah sah. Mari kita buka 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Ya, coba lihat. Tetapi pikiran mereka telah menjadi si tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan,
Karena hanya siapa? Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Coba bayang. Yang dibaca perjanjian lama. Tapi yang menyingkapkan Kristus. Multidimensi kan? Iya. Ini multidimensi. Menyingkapkan perjanjian lama, tetapi Kristus yang berbeda waktu kan? Berbeda masa nggak? Tidak. Berbeda ruang? Tidak. Tapi bisa Kristus yang menyingkapkan. Coba lihat ayat 15. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Ayat 16. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada siapa yang buka? Tadi Yesus Kristus. Ayat 17 jawabannya. Garis bawah itu pilih. Ayat 17. Dewi, jadi calon mak besok nih. Marcel calon bapak besok. Apa dikatakan? Sebab Tuhan adalah dia. Tuhan adalah roh. Yesus Kristus juga roh. Bapa juga roh. R-nya besar atau kecil? Besar. Ada di Alkitab, nggak usah cari-cari buku teologi. Ini aja udah ada jawabannya. Back to Bible kita. Dan di mana roh Allah? Di situ ada Coba. Tadi Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah? Di situ ada Berarti roh Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari siapa? Tuhan yang adalah, maka kita diubah menjadi serupa dengan dalam kemuliaan yang semakin. Kejadian pasal 1 kan? 26. Kita diubah menjadi serupa dengan, itu Kejadian 1 ayat 20. Dalam kemuliaan yang semakin artinya apa? Bapa, Yesus dan Roh Kudus sehakikat. Mereka sama-sama dalam roh Allah, roh yang kudus. Amin. Amin. Asik gak belajarnya? Yes. Kalau nggak ngerti lagi berarti apa? Si tumpul. Ya. Udah jelas tentang siapa Roh Kudus, siapa Yesus, Bapa adalah satu sehakikat. Jangan dicoba dipisah-pisah. Jangan coba-coba. Firman Tuhan katakan siapa yang menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Kenapa Roh Kudus juga Bapa? Dia juga Yesus. Jadi semua ayat yang saya di luar kepala loh. Ya, yang saya ajarkan luar kepala. Maksudnya supaya apa? Supaya saudara kalau menginjili yang bukan Kristen maupun yang Kristen ya Pak Sregar bisa menjelaskan tentang siapa Roh Kudus, siapa Bapa, siapa Yesus. Sudah cukup. Kalau Pak Sregar nggak catat itu udah kebangetan. Apa yang ayat saya berikan itu tentang Tritunggal yang selama ini bikin bingung oleh para teolog. Nah, hari ini saya jelaskan bahwa Roh Kudus juga Yesus, dia juga Bapa. Amin. Jadi Roh Kudus yang kita rayakan pencurahan Roh itu yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang multidimensi. Yang artinya setiap orang percaya bisa menikmati Roh Kudus. Katakan amin. Kita bisa menikmati Allah, bisa. Makanya dalam Kolose 2 kita harus kepenuhan Kristus. Bagaimana kepenuhan Kristus dalam Kolose 2? Yaitu kepenuhan Roh Kudus melalui firman. Enake henho kaiholokos proston kaiholokos enho. Jadi untuk menikmati Roh Kudus dengan firman. Amin. Karena ya 1 Yohanes 5 ayat 6 ayat 7 katakan Bapa, firman, roh. Amin. Di sorga ada Bapa, firman, dan di bumi apa? Roh, air, dan darah.
Jadi kalau kita mau menikmati Bapa, kita menikmati Yesus, kita mau menikmati kepenuhan Roh Kudus melalui apa? Firman. Makanya nggak usah bingung-bingung. Ada orang bilang kita harus bergetar dulu, kita harus pakai bahasa lidah dulu. Supaya menikmati Roh Kudus. Itu salah, saya katakan. Itu salah besar. Tidak perlu sampai kita berbahasa lidah. Bukan bahasa roh itu. Sebetulnya bukan bahasa roh. Itu bahasa lidah. Sandal lama. Baru. Itu bukan baptisan Roh Kudus. Lidah lu aja bikin keserimpet. Ada Tuhan bukan keserimpet. Katakan amin. Amin. Harus bergetar dulu. Enggak perlu. Ya, enggak perlu. Kadang-kadang bapak-bapak gereja cari sensasi. Banyak gereja bikin sensasi. Pada hari ini kan diperingati Roh Kudus. Ada gereja yang, oh mari kita terima Roh Kudus. Itu bukan begitu. Ajarkan jemaatmu untuk mengerti siapa Roh Kudus dulu. Setelah mengerti Roh Kudus, ajarkan jemaatmu untuk baca firman dan merenungkan firman berulang kali berulang. Ajarkan anak-anak berulang kali ulangan 6. Katakan amin. Ajarkan firman. Firman itu adalah roh. Dia juga Bapa, dia juga Roh Kudus. Katakan amin. Jadi Renaud besok sama Valen, kalau mau ngajarkan anak pakai firman, sehingga Roh Kudus ada di dalam anakmu. Katakan amin. Begitu juga Dewi. Makanya jangan cari waktu pacaran, jangan cari yang indah-indah. Karena nanti waktu menikah tidak ada lagi kata indah-indah. Yang ada kata perjuangan. Makanya kalau foto salam membantu, salam perjuangan. Amin. Kita berjuang. Oke, kita kembali ke firman Tuhan hari ini. Apa sih yang sebetulnya terjadi pada hari Pentakosta? Mari kita lihat Kisah Para Rasul yang banyak dikhotbahkan pada hari ini di banyak gereja. Kisah Para Rasul 2. Coba lihat. Ya makanya soal yang getar-getar itu bukan. Yang pakai bahasa lidah. Raba, sendal lama, sendal baru. Bolo. Papa. Itu salah. Itu bukan bahasa roh, itu bahasa di. Lihat, saya akan bacakan Pentakosta. Kayaknya nggak adil kalau saya bacakan. Ya, siapa yang bacakan? Yang bacakan siapa ya? Siapa yang bacakan? Volunteer. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13. Siapa? Ayo Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Siapa yang bacakan? Enggak ada juga. Oke, Bu Bisono. Oke, silakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Iya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lihat, stop. Sampai sini, stop dulu. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Lihat. Roh itu seperti angin. Tidak batasi ruang angin. Jadi dalam tidak berbentuk, tidak berwujud. Makanya kenapa Yesus sebagai senter? Karena dia bisa menjadi wujud manusia. Paham sampai sini? Gak usah aneh-aneh deh. Bicara Roh Kudus gak usah aneh-aneh. Ya. Jadi Yesus, Roh Kudus itu angin. Seperti angin. Padahal dia bukan angin, seperti angin. Yang tidak bisa dilihat kasat mata. Anda bisa lihat angin? Oke, lanjut. Dan seluruh umat, apa dikatakan? Oke, ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, stop. Silakan duduk.
Ayat 3, catat. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ingat kejadian kitab Keluaran. Bagaimana Musa bertemu dengan Allah? Bagaimana Musa melihat Allah di Gunung Sinai? Allah dalam rohnya berbicara dengan Musa dengan nyala api. Dan orang yang mau naik Gunung Sinai selain Musa, dia akan terbakar, hangus oleh api. Ini menunjukkan Roh Kudus juga eksistensinya juga dalam roh itu ada kehangatan seperti api. Dalam kitab Ibrani, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Coba. Dia angin juga api. Itulah roh. Apa sih film anak-anak tuh yang namanya Power Ranger kah? Power Ranger aja bisa berubah bentuk. Oke. Power Ranger. Ya kan? Dari jadi manusia tiba-tiba berubah jadi Power Ranger, ya kan? Film aja bisa, apalagi Tuhan. Kenapa sih sulit, dibikin sulit? Ya manusia jadi Power Ranger. Power Ranger. Batman juga gitu kan? Superman. Saya waktu zaman kecil dulu nonton Batman. Batman manusia biasa kan? Waktu ada waktu kejahatan, ditelepon sama pimpinannya, dia berubah nggak? Berubah. Cuk. Wah. Pakai Mercy yang lancip. Ya, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Itu roh. Jadi bisa multidimensi, bisa. Katakan amin. Si Johan aja bisa berbagai tempat. Apalagi roh bisa omnipres. Paham nggak? Saya bisa. Apalagi Allah. Kecil. Oke. Lanjut, Bu. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Stop. Untuk mengatakan. Stop. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Disebut bahasa roh? Dah. Penuh dengan bahasa-bahasa bahasa roh? Bahasa lidah? No. Ya, bahasa-bahasa lain seperti diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Diberikan oleh roh. Diberikan oleh roh. Tapi bahasa-bahasa lain. Bukan sik bara papa bukan. Bahasanya apa coba? Teruskan, Bu. Ayat 5. Di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, seluruh bangsa menunggu berjumpa di Yerusalem terus. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka Stop. sendiri. Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, bukan bahasa planet. Bahasa mereka sendiri, bukan bahasa yang aneh. Bahasa Urdu, kata-kata. Katakan apa? Terus, Bu. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Coba, itu orang Galilea, tapi bisa bahasa yang lain. Coba. Bagaimana? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Ya. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Coba lihat, bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, bukan bahasa planet. Bahasa apa?
kita sendiri. Yes, ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Stop, sampai sini dulu. Coba lihat. Dari ayat 9 sampai 11 jelas itu bahasa manusia, bukan bahasa planet. Jadi hari Pentakosta datang dalam bahasa suku-suku. Ini yang banyak orang salah mengerti. Terus untuk apa? Padahal mereka orang Galilea. Itu apa sih maksudnya? Mereka bisa berkata-kata bahasa Arab, bisa bahasa apa dikatakan Pamfilia, bisa bahasa Mesir, bisa bahasa Frigia, bisa bahasa Libya. Maksudnya apa? Paham nggak maksudnya sih? Paham nggak? Rasul-rasul itu yang 12 orang itu bersama 120 orang pengikutnya. Karena ini ada 120 orang. Para rasul dan para pengikutnya 120 orang pada saat itu. Berkumpul di Yerusalem. Maksudnya kenapa? Di mereka orang Galilea tapi bisa bahasa Arab, bisa bahasa Frigia, bahasa Kreta. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih? Ngerti nggak? Karena mereka, kisah 1 ayat 8 apa dikatakan Mas Regan? Kalau kau menerima kuasa Roh Kudus, engkau menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea sampai. Maksudnya apa? Maksudnya adanya pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, engkau jadi saksi Yesus sampai ke ujung bumi. Seperti saya. Nggak ngerti bahasa di situ, tapi linguistiknya harus kita pahami, kita kuasai, katakan amin. Nah, misalnya contoh, Pak Sregar mau nginjili orang Malaysia, gak usah jauh-jauh dulu. Bapak sebelum pergi, minta Roh Kudus gak? Nah, sebelum Anda pergi ke Malaysia, Pak Sregar, dia harus memahami bahasa Melayu, bisa memahami bahasa Inggris. Di Malaysia ada 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Pelajari dulu nggak? Minta Roh Kudus. Sehingga pada saat di sana Bapak pakai bahasa apa? Begitu? Bahasa tubuh? Ya enggak lah. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Melayu. Itu gunanya bahasa itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menjadi saksi, untuk menjadi sending. Katakan amin. Saya coba contoh. Seperti saya misalnya saya pergi ke Malaysia, saya mau nginjili. Sekarang apa? Apa kata? Kira-kira ngerti nggak orang itu? Ngerti nggak orang itu? Enggak. Saya dibilang apa? Papa. Anda ngerti bahasa saya? Papa. Dia ngerti nggak? Laba. Sandal laba. Dia ngerti nggak? Nggak. Budak iya, gila iya, dibilang. Betul nggak? Jadi bahasa di dalam Pentakosta adalah bahasa planet bumi, bukan planet Mars. Amin. Jangan suka bikin yang aneh-aneh, bikin doktrin yang aneh, bikin pengajaran yang aneh. So banyak gereja sekarang ini yang beraliran karismatik Pentakosta hari ini. Mari kita rayakan Pentakosta, mari kita berbahasa roh. Itu bukan Pentakosta, tapi lu gila. Firman Tuhannya ada bilang begitu? Nggak ada. Pentakosta ada
api, ada pencurahan, ada kekuatan, ada kuasa, ada bahasa yang baru, yaitu bahasa untuk menginjil. Bukan bahasa aneh-aneh, bukan bahasa planet Mars. Amin. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Orang Galilea bisa bahasa Kreta. Orang Galilea bisa bahasa Arab. Orang Galilea bisa bahasa Mesir. Hebat gak? Saya ingat dulu penginjil dari NTT. Saya sebut aja NTT, saya nggak tahu daerah mana. Dia nggak tahu bahasa Inggris. Siapa namanya lupa saya. Faktor usia sih. Dia nggak tahu bahasa Inggris. Dia orang kampung. Penginjil. Dia pergi ke Amerika. Dia khotbah sampai hari ini. Udah meninggal kali. Dia khotbah. Dia orang NTT. Dia khotbah dengan bahasa NTT. Tapi orang Amerika dengar gini. Oh yes. Jadi orang dengar dia dalam bahasa ini. Tapi dia khotbah dalam bahasa NTT. Nanti tanya Febri. Pasti tahu Febri. Kalau nggak tahu dia kebangetan. Paham maksud saya di sini? Sekarang saya tanya. Sering orang katakan. Dari mana Pak? Dari mana? Lintong di hutan. Bapak tahu siapa Nomensen Pak? Nomensen waktu ketemu Raja Tobing di Lintong di hutan. Kan ada Raja Tobing. Bapak baca sejarahnya Nomensen masuk negeri Bapak? Nggak tahu sejarahnya Nomensen? Terlalu. Nomensen masuk ke Lintong di hutan, ketemu Raja Tobing, pakai bahasa apa Pak? Pakai bahasa apa Pak? Batak. Iya kan? Isi hosir si Boktar di mata kan, betul kan? Kata Raja To. Si Boktar mata kata si Raja To. Apa jawabnya si Nomensen? Bahau si Nomen Naro si Anjer. Dia pakai bahasa apa? Bahasa Batak. Bukan bahasa Pla. Coba bayangkan Nomensen ketemu Raja Tobing ngomongnya, kata. Kira-kira begitu? Dibunuh yang ada. Nomensen berbahasa Batak dengan Raja Tobing. Sampai dia ke Tarutu pakai bahasa apa? Waktu dia mendirikan sekolah Alkitab di Sipoholon, opung saya dulu yang masuk sekolahnya Nomensen pakai bahasa apa Pak? Bahasa Batak. Nomensen orang apa Pak? Jerman. Tapi dia menginjili pakai bahasa Jerman. Jadi Pentakosta jangan identik. Saya katakan jangan identik dengan gaya-gayaan. Apa itu Pak Pendeta gaya? Pakai bahasa planet. Pakai getar-getaran. Yang ada kuasa, ada urapan. Amin. Amin. Gak usah pakai begitu. Kayak orang kejam. Gak usah. Itu bukan ciril. Ya, urapan Roh Kudus, tapi lo lagi ayam. Banyak orang bermanifestasi itu bukan Roh Kudus, tapi lagi atau tangannya begini, itu lagi tremor. Paham sampai sini? Paham? Jadi bahasa roh itu berbeda dengan bahasa lidah. Apakah Pak Pendeta bisa bahasa roh? Bisa. Sangat bisa. Saya lebih dari orang karismatik dan Pentakosta. Kapan saya gunakan?
bukan pada saat penginjilan. Waktu saya berdoa kepada Tuhan, saya bisa pakai bahasa roh? Bisa. Waktu saya memujinya menyembah Tuhan pakai bahasa roh? Ya. Tapi bukan karabara-baba enggak. Tuhan juga bilang, lu gila kali ya. Lu ngomong apa sih? Kita pakai bahasa roh. Bahasa roh. Roh, tau roh. Roh kita. Roh kita yang berbicara dengan Tuhan. Amin. Pada saat kita berdoa. Amin. Coba lihat Roma pasal 8 dulu, biar ngerti deh. Kadang-kadang orang Kristen yang aneh-aneh. Ya, tahu ajaran siapa sih yang diikutin? Ajaran siapa sih Pak Pendeta? Roma 8 ayat 26. Saya bukan alergi dengan Pentakosta. Saya tidak alergi dengan karisma. Saya juga orang Pentakosta, saya orang karisma. Tapi saya membetulkan secara Alkitab. Saya bisa bahasa roh. Coba Roma 8 ayat 26, coba. Mari kita baca. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi roh kita berdoa dengan apa? Roh. Katakan apa? Amin. Roh kita yang roh kita dengan Tuhan nyatu. Roh kita nyatu dengan Tuhan. Itu bahasa roh namanya. Amin. Pada saat kita berdoa. Makanya kalau kita berdoa terus, saya misalnya Pak Pendeta. Saya sebagai pendeta bahasa roh terus. Pada saat kita berdoa. Tapi kalau bahasa roh yang kita tahu yang sekarang ini, di jalan apa kota lapar nyetir mobil. Bilang gila nggak saya? Gila. Bahasa roh itu hanya untuk pada saat berdoa. Makanya waktu praise and worship kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba lihat Yohanes 4. Ini kan firman Tuhan harus disingkapkan. Ya. Lihat Yohanes 4 ayat 23. Pak, detail dibongkar. Ya saya bongkar Alkitab, bukan kata orang, kata Alkitab. Ya Dewi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan itu sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar, praise and worshiper, ya, praise and worship akan menyembah Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ayat 24, catat itu. Ya. Allah itu apa? Roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran. Kebenaran itu ada dalam firman. Jadi tidak boleh terpisahkan dalam bahasa roh kita dengan firman. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Allah yang agung dan kudus. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari. Itu kan penyembahan yang benar, pakai firman. Coba bahasa sekarang mau disebut pakai apa? Bahasa apa? Pakai bahasa pakai bahasa, coba si salah satu saya senang tuh penyembah yang benar itu si Yesua Abraham. Saya bukan promosi ya. Coba dia pakai bahasa planet. Dia menyembah pakai bahasa dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita seakan saya bilang, apakah Pak Johan bukan orang Pentakosta karismatik? Saya orang Injili tapi saya juga karismatik Pentakosta. Kalau saya berdoa, saya pakai bahasa roh. Wajib saya pakai wajib pakai bahasa roh kalau menyembah Tuhan. Tapi pakai firman. Kados Yehova Semayim. Kados Yehova Weh Harer.
Hagios, Agios, Kurios, Tutios, Yeshua, Hamasya. Itu bahasa firman. Jadi kita menyembah dia dengan bahasa Katakan amin. Biar kelihatan keren pakai bahasa Ibrani Yunani, gitu kan? Iya kan? Jangan pakai bahasa Urdu, bahasa planet yang orang lain nih bingung. Makanya oleh Paulus di 1 Korintus 14 ditegur jemaat Korintus. Kalau ada orang berbahasa roh, harus ada yang menerjemahkan. Jangan berbahasa lu sendiri-sendiri. Ya kayak saya tiba-tiba dapat Roh Kudus. Saya udah ada Roh Kudus. Maksudnya Tuhan kasih nubuatan. Saya harus sampaikan nggak? Diterjemahkan nggak? Diterjemahkan bahasa kita. Kalau saya ada di Thailand kayak bahasa Thailand. Kalau lagi di Jepang saya terjemahkan dalam bahasa Jepang. Katakan amin. Begitu artinya di 1 Korintus 14. Sampai sini paham? Paham? Saya sudah cukup panjang menjelaskan siapa Roh Kudus. Jadi hari ini kita belajar siapa Roh Kudus. Minggu-minggu depan saya akan ceritakan fungsi Roh Kudus. Makanya perlu pengertian Roh Kudus. Kalau Anda nggak ngerti Roh Kudus, jangan bicara tentang bahasa roh, kuasa Roh Kudus ya Pak ya. Gimana mau jadi saksi Kristus kalau kita nggak ngerti Roh? Jadi Roh Kudus itu siapa? Dia juga Yesus. Dia juga hakikatnya satu di dalam keesaan. Amin. Shema ot Yisrael. Ulangan 6. Jehovah Elohim. Gampang kan? Kenapa sih bikin susah? Tuhan adalah roh. Roh yang memerdekakan kita dari dosa. Dan kita diubah menjadi serupa gambar. Gampang mengerti. Di sorga ada siapa? Bapa, Firman, dan Roh. Bapa, Firman, dan Roh adalah satu. Bapa sebutannya, panggilannya, Firman wujudnya dalam kata-katanya, rohnya eksisten di bumi, roh juga air dan darah. Amin. Makanya kalau kita menyembah Tuhan, ini daging kita air darah, kita menyembah dalam pakai bahasa roh. Roh kita, roh maksudnya roh kita. Roh kita, bukan bahasa planet. Amin. Oke, sampai sini ngerti? Ya, jadi jangan bikin aneh-aneh. Ya. Jadi udah ngerti Tritunggal? Sudah. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, dia juga satu. Amin, jangan dipisah-pisah. Dipisah dalam fungsional. Dipisah dalam jadi dia tetap satu. Makanya mengerti Yesus. Yesus di bumi, surga kosong? Tidak. Karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Apa kosong juga di bumi? Tidak. Karena Allah ada di bumi. Jadi bumi ini tidak pernah kosong. Amin, amin. Sampai sini paham? Makanya perlu Pentakosta kita rayakan bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan begitu sayang sama kita. Dia ada di mana-mana, ada di setiap orang percaya. Nanti dampaknya apa, fungsinya apa, kita pelajari di khotbah berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih kami sudah mengerti eksistensi daripada Tritunggal dalam Roh Kudus. Yang satu ehad mono di dalam Bapa, juga di dalam Yesus. Fungsinya adalah untuk kami, untuk setiap orang percaya dipenuhi oleh firman dan kebenaran. Sehingga kami boleh menyembah Allah yang roh dengan
roh kami Tuhan, sehingga kami sampaikan itu kepadamu dengan kekuatan dan kuasa yang daripadamu untuk kami menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah Pentakosta terus ada dalam hidup kami. Sejak 2000 tahun lalu Pentakosta dalam di Yerusalem, dan sampai hari ini Pentakosta terus berlangsung untuk kami menjadi saksi Kristus. Pakai kami, urapi kami dengan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Bapa Yesus dan Roh Kudus. Amin. Saya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa Tuhan menyatakan bagaimana